Halo pemirsa Sysadmin The Box, kembali lagi di channel Sysadmin The Box. Hari ini kita akan install Linux Santoku 05. Jangan lupa di desktop tinggal kita klik install. Setelah itu next. Di sini kita pilih bahasa standar saja, English. Nah, kemudian di sini ada parameter ya, base result, minimal dia punya 8 GB, terus connect ke internet. Kalau saya sih nggak mau connect ke internet, karena nanti mungkin dia agak lama nanti installnya, jadi koneksi internetnya saya matikan. Terus di sini kita akan melakukan partisi Linux. Nah, pada partisi Linux ini saya biasanya cuma ada 2 partisi, swap sama root. Ya kan, ini kan bekas partisi yang lama, jadi saya buang saja semuanya. Kita buang saja. Nah, ini free partition. Nah, di sini saya bikin partisinya untuk swap itu 4 GB. 4096 itu adalah 4 GB ya. Nah, partisi swap. Terus sisa partisi itu sebagai root. Root. Ya. Oke, ada 2 partisi ya, swap dan root. Rootnya extended 4. File systemnya extended 4. Setelah itu kita klik install. Ya, konfirmasi install. Nah, di sini kita pilih negara mana. Anda mau milih Rusia boleh, Amerika boleh. Kalau saya milihnya Indonesia, Jakarta. Di sini adalah tipe keyboard default saja. Next, continue. Nah, di sini username. Pada saat nanti boot up pertama kali akan dimunculkan username kita. Anda bebas, teman-teman bebas di sana untuk membuat username ya. Masukkan juga password. Continue. Ya. Nah, ini kita tunggu instalasinya. Nah, instalasi ini bergantung kepada spek dari komputer kita atau server kita. Bergantung kepada prosesor juga. Nah, kalau kami di sini memori kita bikin untuk mesin utama itu 16 GB dan ada yang 32 GB. Nah, ini sangat berpengaruh kecepatan instalasi, karena yang kedua adalah pada saat kita tadi boot, dia akan ada pilihan, bukan pilihan sih, ada connect ke internet gitu ya. Nah, biasanya dia kalau connect ke internet itu untuk ngambil repository paket-paket terbaru. Nah, itu agak lama. Jadi kalau saya pribadi, koneksi internet dimatikan saja, biar dia menggunakan paket yang ada di ISO, begitu. Biar dia menggunakan paket yang ada di ISO apa saja. Jadi nanti kalau udah selesai instalasi, udah jalan normal, kita mau update, kita mau upgrade, kita mau install aplikasi yang lain, terserah, gitu. Yang penting pada saat instalasi berjalan cepat. Terkadang instalasi bisa sampai ada 10 menit. Ada yang pernah, ada salah satu sistem operasi kita install itu sampai 45 menit, khusus saat install doang. Nah, di sini kalau saya lihat di sini sekitar 6 menit ya. Ini sudah sampai di removing extra package. Artinya removing extra package ini dia sudah selesai melakukan instalasi. Jadi paket-paket yang tidak diperlukan lagi dibuang begitu. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, selesai. Kemudian dia minta konfirmasi restart. Nah, konfirmasi restart. Klik saja restart. Nah, kalau kita tadi pakai USB, cabut USB-nya supaya tidak boot lagi lewat USB. Kalau kita pakai CD-ROM, cabut CD-ROM-nya supaya dia tidak boot CD-ROM. Nah, sekarang kita lihat tampilan Santoku yang sudah kita install tadi. Seperti ini, tampilan wallpaper depan itu pisau ya, seperti pisau dapur saya. Terus sponsori by Via Forensic Advanced Mobile ya. Nah, di sini kita lihat menu-menu apa saja yang ada. Di desktop ini agak ringan saya lihat. Kenapa ringan? Karena tidak ada menu-menu yang aneh, gitu. Nah, seperti ini. Kita coba ganti seperti ini kan. Ada 3 ya. Dokumen, trash, show connected volume. Nah, ini konfigurasi desktop.
Ini pengaturan gambar di desktop. Jadi gambar pisau ini bisa kita ganti menjadi gambar yang lain. Begitu. Apakah dia full satu window atau dia center di setengah begitu, center setengah. Itu klik kanan mouse ya di apa namanya? Di desktop klik kanan mouse. Menu ini muncul, klik kanan mouse di desktop. Nah, di sini pilihan wallpaper ya. Nanti wallpaper pisau itu coba kita ganti menjadi wallpaper defaultnya dia. Sebenarnya wallpaper ini bisa kita download juga, begitu. Tapi kita yang ada saja. Nah, kita ganti seperti lembah begini wallpapernya. Nah, ini start menu ya. Ini kita di menu aksesoris Python. Oke. Save manager, disk, file manager, kalkulator, image, Python, terminal, screenshot, expand. Ini menu grafik tidak banyak ya, sedikit. Kalau internet dia pakai Chromium browser, Firefox, Pidgin ini untuk chatting gitu ya. Google, Jabber, MSN, Yahoo, itu email, torrent. Nah, ini Wireshark ini sama ZenMap ini dimasukkan ke dalam internet ini. Seharusnya dia di menu khusus untuk penetration gitu seharusnya. Tapi dimasukin ke menu internet. Nah, di sini di Santoku ini ada beberapa. Nah, ini ada ini nih, SDK Manager sama Android Studio, Android SDK Manager. Ini sepertinya lebih dekat ke developer nih. Kalau saya lihat sistem operasinya nih, memang dia untuk penetration tapi dia bisa dipakai untuk develop juga. Nanti coba kita tes ya. Ini device forensic, nggak banyak menunya, sedikit. Ya nggak apa-apa, sedikit tapi berkualitas ya kan. iOS, Scalpel ada nih, sama Yave. Jadi teman-teman bisa coba ya menu-menu ini. Burp, Ethercap. Nah, tadi seharusnya dimasukin ke menu di sini. Zen sama Nmap sama itu tadi, Wireshark. Ini Androguard, Bugs Mali, Bolt, Dextujar, Drowser. Ini untuk framework ini. Jasmine. Untuk Java, compiler Java. Smali belum pernah coba saya. Nah, wireless. Nah, ini di sini kita kalau mau ngintip wireless tetangga boleh dengan pakai wireless analyze ini. Syukur-syukur bisa nembus. Dia nggak banyak ya. Develop device penetration sedikit cuman menunya dia. Nah, di sini coba kita lihat ke menu yang lain lagi ya. Kita cobain Android SDK Manager ya, yang tadi yang muncul. Nah, di bawah kan kelihatan tuh fetching HTTPS gitu ya. Dia ngambil repository sebenarnya itu. Ngambil. Nah, saya cancel aja nih. Kita cancel saja. Terus satu lagi tadi betul kan? Di lognya itu kelihatan gitu kan. Jadi connect gitu. Kalau kita koneksikan ke internet nanti agak lama begitu. Ya kalau internetnya cepat, kalau internetnya lambat kan lama nunggunya kan. Yang perlu-perlu saja gitu. Ini Android Studio tadi juga. Terus satu lagi tadi ada, oh iya ini, ya. Iya ada dua gitu ya, SDK Manager sama Android Studio. Jadi kalau kita coba-coba bikin user interface, kemudian bikin program di Android, ya bisa di sini Android Studio. Yang berminat silahkan dicoba. Santoku ya. Jadi dari search engine nanti silahkan diklik, tuliskan di situ Linux Santoku gitu. Nanti Anda akan diarahkan ke websitenya. Nah benar kan, new project, info project, non project. Ini khusus bagus untuk developer ini, terutama developer di Android.
Ya bikin project baru ya. Kalau saya bukan orang programmer, jadi kita close aja ini. Kita coba lihat lagi nanti menu yang lain. Ya, jadi tanda pisau itu adalah start menunya dia ya. Jadi beda sistem operasi, beda lambangnya dia. Ini kan di sini tanda pisau dapur ya. Ini Google Play API Eclipse. Coba kita lihat Eclipse ini dia muncul seperti apa. Nah, loading ini tergantung seperti yang saya bilang tadi, memori dari ini kita gitu. Tapi pernah satu aplikasi ya, kita pakai memori yang 32 GB tapi pas kita klik lambat juga gitu. Berarti bukan memori, memang aplikasinya yang lambat. Nah kan ada beberapa yang di loading gitu. Ya, ini Java Eclipse. Ya kan, Android Development Eclipse. Ya kalau berminat, kalian yang berminat di sana ya silahkan pakai sistem operasi ini, install di PC ya, atau mau lab notebook juga bisa. Kalau saran saya sih biar performanya dapat di PC gitu, lebih bagus lagi kalau ada satu server gitu ya. Oke, sekian aja dulu ya dari Santoku. Terima kasih sudah lihat video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Besok kita akan upload lagi sistem operasi yang lain, yang penetration yang lain. Terima kasih.